makanya orang Kristen itu banyak murtad dari Kristen. Karena apa? Karena tiga Tuhan. Oke, kalau kamu mengatakan mereka doktrin ya, karena dulu saya kan juga Tritunggal. Oke, jadi yang di dalam Bible itu yang kamu pakai yang mana? Bible Yesus mengutus dirinya sendiri. Ya sama, LI juga saya. Gak ada yang... Jadi Bapak yang mengutus aku? Bapak yang mengutus aku. Jadi gini, berbicara tentang mengutus itu, kalau di zaman Israel itu kalau Tuhan mau melakukan pekerjaannya, dia memakai nabi-nabi. Karena tidak ada tuh manusia yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri kalau bukan Tuhan yang turun sendiri untuk melakukan. Jadi Kristen punya nabi? Ya punya lah. Apa itu nabi, Tasya? Nabi itu tugasnya adalah untuk membawa umat-umat itu mengenal Tuhan, membawa pertobatan. Nah, saya mau tanyakan orang, kenapa Adam itu disebut nabi, sementara Adam itu teman Adam? Nah, Adam itu disebut nabi, padahal manusia pertama adalah Adam, yang dimana itu itu belum ada manusia-manusia yang bisa diajak bertobat atau yang bisa diajak untuk mengenal Tuhan. Siapa yang dia mau ajak di sana? Jadi begini, saya bingungnya nabi di dalam Kristen ini berasal dari bahasa apa? Nanti Tasya jawab ya. Ya. Oke ya. Karena nabi yang saya tahu, nabi rasul itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi rasul itu persamaannya adalah sama-sama menerima wahyu dari Allah. Sama-sama juga utusan. Nah, perbedaannya apa? Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu adalah rasul. Apa perbedaannya? Nabi menerima wahyu. Ya, betul. Nabi menerima wahyu dari Tuhan, menerima wahyu dari Allah. Tunggu dulu. Nabi menerima wahyu dari Allah, dia tidak wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Apakah Nabi Adam mempunyai pengikut? Nabi Adam? Tidak ada manusia aja kan, masa ada disebut nabi? Sebentar. Sebentar. Saya belum selesai. Nabi menerima wahyu firman dari Allah itu untuk dirinya dan keluarganya. Nah, belum ada anaknya. Sebentar dulu. Ketika dia sebentar. Bingung loh dengan agama. Sebentar dulu. Makanya Tasya dengarkan. Makanya nanti saya tanya, nabi berasal dari bahasa apa? Kenapa bisa Kristen punya nabi? Apa artinya nabi? Oke. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Ya, silakan. Silakan. Jadi, ketika Nabi Adam mempunyai keturunan, pertanyaan saya, yang wahyu yang diterima dari Tuhannya, dari Allah, itu dia sampaikan kepada keluarganya. Tentang apa? Syariat, ajaran, hukum-hukum. Nah, kenapa nggak dikatakan Rasul? Karena Nabi Adam tidak punya pengikut. Dia hanya punya keluarga. Apakah ketika dia punya istri, dia punya anak-anak, dia tidak menerima wahyu dari Allah? Dia menerima terus. Sampai dia mati. Nah, kalau Isa dengan Nabi Muhammad dikatakan Rasul, itu karena apa? Karena Yesus atau Isa, ya, saya bilang Isa lah, Nabi Isa, itu menerima wahyu dan dia punya umat. Yang wajib dia sampaikan firman Tuhan itu sama kepada dengan baginda Rasulullah. Makanya saya katakan, nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Jadi kalau di dalam Kristen, nabi itu apa, rasul itu apa? Sehingga Paulus dikatakan rasul. Karena di dalam Islam, rasul itu artinya dia menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Sekarang nanti pertanyaan saya, siapakah pengikutnya Paulus? Dari mana dia menerima wahyu? Nah, itu silakan. Saya bahas dulu ya tentang nabi ini apa. Nabi itu adalah kalau di dalam Yeremia 1 ayat 5, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berbicara tentang nabi, kalau kita baca di Google, pengertian Google, nabi. Ya, nabi itu apa? Tugasnya menerima wahyu, menyampaikan pesan tersebut kepada manusia. Nah, ini kalau versi yang Islam ini ya, menyampaikan pesan kepada manusia. Sementara Adam itu kan manusia pertama. Nah, siapa yang dia sampaikan lagi?
Tidak. Sekarang saya bertanya sama kamu. Jadi ketika Nabi Adam, manusia pertama, diciptakanlah juga Siti Hawa, apakah mereka nggak punya keturunan? Ya kan belum. Apakah Nabi Adam, tunggu dulu, apakah Nabi Adam tidak menerima wahyu lagi dari Allah? Ya kan, tapi kan belum ada manusia pertama dong. Tapi gini loh, untuk menjadi Jadi nabi. begini, sebentar. Sekarang begini, bagi kalian Yeremia itu siapa? Yeremia, Nabi Yeremia. Oke, sejak kapan dia jadi nabi? Banyak nyamuk di sini. Sejak Kenapa? kapan dia jadi nabi? Sejak dipilih Tuhan tuh disebut nabi. Sejak kapan dia menjadi nabi? Ya sejak dia dipilih. Sejak kapan dia menerima firman Tuhan? Ya, ntar dulu kalau itu saya harus baca dulu ayatnya. Ya, misalnya. Ya, iya karena begini, Tasya tadi kan menarasikan bahwa karena Nabi Adam masih manusia pertama, kenapa dikatakan nabi? Yang dikatakan nabi ketika dia sudah ada manusia-manusia setelah dia, makanya dia menerima firman. Isi firman itu apa? Dia sampaikanlah kepada manusia. Ya tugas nabi memang begitu untuk manusia, bukan untuk keluarga. Nabi Yeremia. Tunggu dulu. Kamu bilang untuk keluarga itu salah. Loh, sekarang Nabi Yeremia saya tanya, Nabi Yeremia siapa pengikutnya? Nabi Yeremia. Yes. Nabi Yeremia. Oke, saya tanya, baca dulu ayatnya. Oke. Ya Nabi, pasti ya orang-orang Israel dong. Kenapa ketawa? Iya. Bedakan nabi, bedakan dia kalau yang jadi raja ya. Ya, silakan Nabi Yeremia siapa pengikutnya? Bentar tuh gelap ini ada ini. Oke, Yeremia. Oke, kita lihat ya. Kenapa ini ibu ini bertanya loncat-loncat sana loncat ini suka sekali main karet? Bukan. Karena kamu mengatakan kangen main karet, Bu. Itu waktu kecil Tasya. Waktu kecil saya main karet Tasya. Belum ada yang namanya gadget. Maksud saya begini, Nabi Adam, kenapa Adam dikatakan nabi? Padahal dia manusia pertama. Siapa yang makhluk? Tidak ada manusia saat itu. Dia Betul. Tujuan Nabi itu adalah untuk mengajak manusia bertobat. Siapa dia mau ajak bertobat itu? Bukan. Hawa. Ketika karena Hawa kan berdusta. Bukan. Begini loh. Tasya coba berpikir dulu. Ngapain diciptakannya Siti Hawa? Hawa. Kenapa? Untuk apa diciptakannya Hawa? Ya untuk mendampingi Adam tuh, kan kesepian. Nah, apa perintah Tuhan? Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Nah, jadi ketika Adam memiliki anak cucu, apakah dia tidak menerima wahyu lagi dari Tuhan? Menerima. Nah, ketika dia menerima wahyu dari Tuhan, dia sampaikan kepada siapa? Maka keluarganya sendiri. Ya. Begini, Tasya. Ketika Nabi Adam diciptakan, apakah langsung dikatakan Tuhan kau adalah seorang nabi? Ketika Yeremia, sebentar dulu. Ketika Yeremia dilahirkan oleh ibunya, apakah langsung orang mengatakan dia adalah seorang nabi? Nah, seorang nabi dikatakan ketika dia sudah menerima wahyu firman dari Allah untuk disampaikan pada keluarganya dan pengikutnya. Masa keluarga Nabi itu keluarga? Loh, memang betul. Nabi itu tugasnya adalah untuk mengajak di luar dari keluarga untuk bertobat. Oke, sekarang apa dengan Rasul? Pengertian Rasul. Apa pengertian Rasul? Rasul, oke, kita lihat. Rasul. Oke. Kalau Rasul itu lebih ke penginjilan dia. Dari mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Sabar. Ayo. Jangan tunjukkan datanya. Nanti giginya kering, Bu. Saya ada aqua loh, nggak apa-apa nih. Oh iya. Tunjukkan datanya, bedanya. Oke, ciri-ciri Rasul ini. Rasul itu kan menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Dia itu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saya tanya ciri-ciri. Apa bedanya Rasul? Ya. Kenapa suka loncat-loncat ini? Emang menurut kalian iya.
Rasul itu Loh, ada berapa rasul? Ada berapa rasul di Loh, kitab? tadi kan aku sudah bilang perbedaan Rasul dengan Nabi tadi udah saya Ya, jabarkan. betul. Nah, sekarang dari Tasya, Rasul itu apa? Iya, aku mau nanya rasulmu ada berapa? Sebelum rasul. Kalau Rasul kami ada diakui ada ratusan, kalau Nabi itu ratusan ribu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi yang kami, ya, iyalah, mulai dari Nabi, cuma 40 penulis. Ini ratusan dari ribu. Nabi, emang, loh, dari Nabi Adam, emang nggak ada diutus Rasul lagi? Nggak ada diutus Nabi? Lah, Adam kan, tapi 40. Enggak, jangan larikan ke situ dulu. Tasya, kamu bertanya dari keislaman, saya jawab. Sekarang saya tanya, Rasul di dalam Kristen itu apa artinya? Oke, bentar ya. Oke. Tahan dulu giginya supaya nggak kering. Udah dibasahin tadi Tasya dengan apa? Anggur asam. Nih kita ini harus toleransi. Oke. Sama-sama apa ya, manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Perbedaan itu boleh. Gitu. Iya, tapi nggak boleh menghujat. Karena saya ini banyak dibilang katanya sama Uniripa kemarin, ini Tasya ini sopan katanya. Katanya beda dengan yang lain katanya gitu ya, begitulah. Tapi memang itu faktanya seperti itu, kita harus bisa menunjukkan kasih, tidak boleh mengotot atau menghujat. Ya, silakan. Dari rasul dalam bahasa Yunani apostolos, artinya orang yang diutus. Nah, itu adalah memberitakan Injil, menjadi saksi kebangkitan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 22. Mendirikan dan membina jemaat 1 Korintus 3 ayat 10, mengajar kebenaran dan meluruskan ajaran yang sesat seperti Tritunggal itu 11 ayat 13 gitu. Jadi kau ya berdiskusi sama saya Muslim, kau jitak juga Tritunggal kau. Tunggu ada senggol kau. Masalahnya gini, masalahnya ajaran Kekristenan itu sudah di luar dari Alkitab, Alkitab benarnya. Jadi makanya harus dimusnahkan. kan kau dibilang begini, host botol katanya. Gak apa-apa. Anak apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Tuhan, bukan orang yang pintar, saudara-saudara. Ya. Saya memang mengaku saya ini bodoh. Ya saya juga enggak pintar. Karena apa yang bodoh bagi Tuhan itu yang dipilih Tuhan. Jadi Rasul itu menerima wahyu tidak? Kan, ya begitulah, kasihan. Karena tidak dipilih Tuhan. Jadi Rasul menerima wahyu tidak? Menerima. Satu nyamuk. Paulus menerima wahyu dari siapa? Paulus ya tentunya Tuhan Yesus, masa Tuhan yang lain. Sejak kapan Paulus menerima wahyu dari Yesus? Oke, ini ya. Oke. Ini dari tadi Ibu bertanya terus sama saya. Kau kan tadi bertanya juga tentang Nabi dan Rasul. Pertanyaanku. Loh, begini loh. Saya sudah jabarkan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya kan? Nah, kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, firman dari Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang Paulus dikatakan Rasul, dari mana dia menerima firman dari Tuhan? Oke, itu nyamuk gigit-gigit. Nyamuk, jangan gigit. Itu saya rasa itu jantan itu yang gigit kau itu. Iya, karena ganteng kan nyamuk. Kalau nggak jantan dia tidak mau menggigit kau, Tasya. Iya. Tolong nyamuk-nyamuk yang jantan jangan gede-gede ya. Baru kali ini berdebat saya ketawa-ketawa ya. Iyalah. Kita kan di sini kan kerjanya menjual gigi, mengeringkan gigi, ya kan? Betul. Iya. Baru membasahi bibir sekali-sekali. Betul. Lanjut. Oke. Gimana datanya? Galatia 1 ayat 11 dan 12. Oke. Iya, silakan dibuka dulu lah. Lanjut baca. Oke. Katanya ini Nora Aritono katanya kasar gitu. Ternyata asik juga sebenarnya. Saya asik ketika diajak asik gitu. Gitu ya. Berarti kalau menghadapi seperti Kak Bom gimana? Berubah jadi siluman gitu. Tidak bisa menjawab saya.
Aku mau nanya siapa yang sudah dilawan? Siapa? Si Bom Bom? Enggak, siapa lagi selain itu? Si Edis. Terus? Tapi kalau si Edis dia nantang saya minum kencing unta. Terus saya tantang dia minum racun maut. Dia nggak berani. Ya nggak boleh lah. Itu apa namanya ya? Kalau kencing unta kan itu kan itu untuk menyehatkan. Nggak apa-apa tuh coba. Nah, kalau racun maut? Racun maut itu berarti mempermainkan Tuhan, tidak boleh. Kecuali si Edis. Edis mau minum racun maut asalkan dia disawer katanya 100.000 koin. Nah, gila kan? Saya juga mau. Ketika Mbak Nora ini kasih saya minuman, tapi Mbak Nora nggak usah bilang-bilang ini adalah racun begitu, nggak usah bilang-bilang. Itu berarti saya tidak sengaja dikasih racun, itu pasti akan selamat. Gitu. Sebuah dengan kesengajaan, berarti itu kita mempermainkan Tuhan. Jadi bagaimana si Mirna itu? Mirna siapa? Dia tidak Mirna. Dia kan Kristen Tritunggal. Iya, belum. Jadi kalau untuk minum racun mau, makanya gini, Ruben Onsu itu kan Katolik. Dia kan tungtung itu. Itu kan dia katanya kena santet. Padahal orang Kristen sejati tidak akan pernah kena santet. Gitu ya. Baru tahu saya, Tasya. Kapan saya baptis lagi kau dalam nama Yesus adalah Bapa? Gak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tungtung jadi waktu kau dibaptis? Kalau tungtung kan Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Allah yang Esa. Allahnya sama seperti Allah Islam kan? Baru tahu ya? Baru tahu saya, tapi kalau di dalam Islam Tuhan tidak menjadi manusia. Ilmu baru buat kalau di dalam Islam Tuhan tidak menjadi, kalau di dalam Islam Tuhan tidak ada menjadi manusia. Ya, memang nggak ada jadi manusia, nggak ada. Tuhan datang dengan wujudnya sendiri. Tuhan datang dengan wujudnya sendiri seperti kita, begitu. Makanya Kejadian 1 ayat 26, manusia lah yang menyerupai seperti Tuhan, bukan Tuhan yang menyerupai manusia. Gitu pula ya. Oke. Mana tadi katanya? Galatia 1 ayat 11 dan 12. Sebab Galatia 11 ayat 12. Oke, baca. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, ya kan? Kalau Tritunggal kan Yesus itu manusia. Nah, berarti dia akan bertentangan dong dengan ayat Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya toh? Di mana Paulus mengatakan, yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, melainkan Injil apa? Injil firman Tuhan itu. Oke. Kita baca di Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus Kristus dan Allah berapa? Berarti 2 oknum. 1. Oh, 1. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Dia membangkitkan dirinya sendiri. Oh. Jadi berbicara dan dari semua. Jadi berbicara tentang kenapa dia membangkitkan dirinya sendiri? Karena Bapa itu dia memiliki daging sendiri. Nah, daging ini dibangkitkan. Tubuhnya sendiri dibangkitkan. Jadi waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu Bapa yang mana? Tapi itu pribadinya sendiri. Sendiri. Jadi Yesus mengatakan, ya Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Begitu cara. Bukan begitu lagi. Jadi begini, berbicara tentang itu, Bapa, aku telah serahkan. Berarti Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu adalah bagian pribadi Bapa itu sendiri. Itu pribadi Bapa, tidak terpisahkan. Satu pribadi. Tidak terpisahkan. Satu pribadi. Berapa hakikat? Berapa hakikat apa? Kan kalau tung kan begitu, 3 pribadi 1 hakikat. Ini 1 pribadi 1 hakikat. Nggak ada begitu hakikat. Jadi 1 pribadi menyatakan 3 unsur, 3 elemen gitulah. Elemen. Ya. Kok kayak Naruto aja ada elemen. Jadi gini. Elemen air. Jadi begini. Kalau misalnya air saya taruh di dalam botol. Dia disebut air atau botol?
Air ditaruh di dalam botol. Nah, sekarang yang menampung air ini apa? Jangan nanya dulu. Air ditaruh di dalam botol disebut botol atau air? Coba kalau kamu disebut apa? Ya udah jawab dulu itu. Air di dalam botol. Ya, disebut nih, apa? nih. Loh, air di dalam botol. Ya misalnya air nih, air ditaruh di dalam botol. Ini disebut botol atau air? Ini sekarang sudah dua benda. Satu benda cair, satu benda padat. Disebut apa dia? Loh, bagaimana mau disebut? Botol benda padat, air benda cair. Ya, maksudnya tetap disebut air tuh. Nggak mungkin kan kamu bilang, ini botol dan, botol dan air. Oke, sekarang mungkin kan kamu menawarkan, mungkin kan kamu menawarkan. Enggak, tunggu dulu. Kamu sebut itu air. Kamu sebut itu air. Oke, saya terima. Yang menampung air itu apa? Ya enggak, aku berbicara tentang air. Betul. Betul. Yang menampung air itu apa? Ya bukan gini loh, saya tanya. Bentar, saya tanya dulu. Kan aku bilang ini, air ditaruh di dalam botol. Ini disebut air atau botol? Loh, kalau kamu sebut itu adalah air, yang menampung air itu apa? Udah nggak usah bahas itu dulu, ini bahas air. Nggak bisa begitu. Analogi kamu nggak bisa begitu. Analogi kamu nggak bisa begitu, Tasya. Sekarang begini, filter kamu memakai kacamata. Nah, sekarang yang di mata kamu mata apa kacamata? Iya, gini dulu. Ini berbicara tentang air, tentang air dulu. Enggak, itu aja dulu. Iya, nanya dulu. Masa kamu ketika menawarkan, masa kamu ketika menawarkan orang ini botol dan air? Enggak, begini dulu. Saya bisa saja menawarkan botol yang tidak ada air. Bisa saja. Nah, gini. Ya kan aku tanya begini loh. Pertanyaan saya sederhana aja gini loh. Oke. Air ditaruh dalam botol. Dia disebut tetap air, bukan botol. Inilah botol air. Sekarang saya tanya betul. Saya tanya. Jadi, yang menampung air itu apa? Yang menampung air itu apa? Ya, sebentar. Jadi makanya Yesus berkata ini, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Betul nggak? Jadi Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Oke, saya terima. Ya, yang dilahirkan Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria, Bapa apa Yesus? Ya sebentar, sama dulu, makanya saya jelaskan. Roh Kudus itu yang ada dalam dirinya itu adalah bukan bagian pribadi Bapak itu sendiri. Jadi sama seperti air. Ketika air itu ditaruh dalam botol, apakah dia botol atau air? Memang ada dua di sini, ada botol, ada air. Tetapi ketika kita menawarkan seseorang, kita pasti akan menyebut ini air. Jangan, nggak mungkin ini botol dan juga air. Nah, sekarang saya tanya, seandainya botol itu tidak ada, bagaimana? Simak dulu. Seandainya botol itu tidak ada, orang itu minta air, apa yang mau kau kasih air itu? Bagaimana kau mau tampung? Pakai selang. Nah, selang di dalam air disebut apa? Kan tetap air. Aduh. Kok Tasya, kok waktu SD mana sih dengan SMP? Nah, makanya kan saya sudah bilang apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Tuhan. Tetapi apa yang pintar itu akan dipilih. Jadi kira-kira yang di dalam perutnya bom-bom itu disebut apa? Ya mana gue tahu. Aduh. Sekarang sekarang orang sih. Nggak apa-apa lah. Sekarang begini, ini parfum. Saya tidak mau dosa. Kalau kamu mau dosa, jangan ada saya. Oke, sekarang ini parfum, di dalamnya adalah minyaknya, ini botolnya, ini tutupnya. Pertanyaan saya, ketika saya tutup ini botol, saya bertanya, apakah tutup ini berarti botol? Apakah minyak berarti botol? Beda, atau botol berarti minyak? Beda. Nah, cara menjelaskannya bagaimana? Memang ada 3, tetapi itu adalah satu kesatuan. Satu apa? Oke, satu kesatuan. Sekarang saya tanya. Masa saya mau katakan satu kepribadi di situ? Mungkin. Karena dia bukan manusia. Iya, sebentar. Saya tanya. Minyak yang di dalam botol ini, apakah bisa dikatakan botol? Karena di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup, dagingnya sama sekali tidak berguna. Oke, jadi ketika Yesus mati dalam 3 hari itu, kemana rohnya? Ke alam maut, merebut alam maut. Makanya Wahyu 1 ayat 17 dan 18, dia menguasai alam maut itu. Menguasai apa? Alam maut. Memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Makanya nanti akhir zaman itu nanti akan dilemparkan ke neraka.
Oh, oke. Oh, Dia makanya menguasai alam maut. Berarti Mbak Yesus takut Nora, kena maut dong? Mbak Nora, makanya kembalilah ke Kristen. Gila. Kau aja kalau saya bilang air di dalam botol disebut apa? Air. Nah, yang menampung air ini apa? Kan bukan begitu pengertiannya. Loh, Air. Nah, kita ini ilustrasi logika sederhana. ah, Ada ditaruh dalam botol. Ketika kita menawarkan seseorang ini, kita pasti akan bilang ini air. Bukan ini ya. Nah, untuk memberikan minum air itu kepada orang berupa zat cair, apakah tidak memerlukan benda padat? Nah, makanya memang ada dua memang. Tetapi adalah satu, dia masih tetap disebut air. Karena dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberikan hidup. Nah, apakah botol ini bisa membuat kita tidak haus? Iya, jadi waktu yang mati 3 hari ini, tunggu dulu, mati 3 hari ini, yang mati ini apanya? Dagingnya kan? Bentar dulu, saya jelaskan dulu ya. Nah, Kak Nora bilang, nah ada dua ini kan, botol dan Yesus toh, botol dan air. Gara-gara itu, botol dan air ya kan. Nah, ketika kita menawarkan seseorang, apakah kita akan mengatakan itu botol? Kalau kita mengatakan botol, apakah botol ini membuat kita hausnya itu akan hilang? Enggak kan? Nah, makanya kita harus bisa menyebut ini adalah air, karena air inilah fungsinya ada untuk menghilangkan haus. Demikian juga itulah seperti itu. Makanya Yohanes 6 ayat 63 jelas banget di situ Tuhan. Jadi situ berkata rohlah yang memberikan hidup. Nah, aku buka ya. Roh yang memberikan hidup. Jadi waktu Yesus mati, rohnya turun ke dalam maut. Ya, bentar. Jadi yang matinya ini siapa? Yang mati ini siapa? Tuhan dong. Jadi Tuhan mati? Iya. Oke, ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi orang Tuhan itu menceritakan tentang pribadinya situ. Bahwa daging itu tidak berguna. Jadi botol ini sama sekali tidak berguna, tetapi airlah yang bisa membuat kita itu hilang haus itu sendiri. Demikian juga roh yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang saya tanya, Tuhan bisa mati? Betul, nih ada ayatnya. Akbar. Kalau terhitung kan gimana? Tasya, kau suruh saya balik ke Kristen, sementara Tuhan saya bisa mati. Gila kau. Ada ayatnya. Mana ayat Tuhan bisa mati? Berarti kamu tidak alkitabiah. Iya. Berarti kamu tidak alkitabiah. Ya, mana. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kita baca dari sini aja ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Coba kau baca dulu baik-baik. Baca baik-baik kenapa? Apa yang salah? Yang tadi ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci surga. Karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat. Ini di dalam Wahyu ya? Iya, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Masa kakak Kristen dulu, masa nggak tahu? Bukan. Wahyu ini penglihatan Yohanes. Iya, masa mantan Kristen ini tidak tahu? Bukan, karena begini. Makanya saya bilang, kenapa saya mau masuk Islam? Karena saya tidak terima Tuhan saya pernah mati. Nah, pengertian mati di sini kita harus pahami. Oh, mati lagi, ya. Oke. Mati ini bukan bercerita tentang mati seperti manusia. Mati itu alam maut. Makanya kenapa yang di tiang salib itu dia ngapain? Dia ngapain yang di tiang salib? Iya, dengar dulu obat cacing pitanya nanti dapat kok. Iya, dapat nanti. Ya, lanjut. Lanjut. Di dalam ini ya, Wahyu 1 ayat 18.
Mati di sini pengertiannya adalah bukan seperti manusia mati, lalu tidak hidup kembali. Tetapi mati di sini adalah bercerita tentang dia pergi ke alam maut. Makanya dia berkata di akhir ini, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi berbicara tentang mati, itu bukan berarti pengertiannya seperti manusia. Mati itu artinya dia pergi ke alam maut. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega. Karena begini. Karena saya bingung, yang di kayu salib ini berarti dia matinya bukan mati beneran ya? Bukan mati beneran, mati dia pergi ke alam maut. Makanya di Alkitab itu memang beneran enggak, tunggu dulu, beneran mati apa Alkitab itu memang orang-orang pintar itu susah untuk mengerti karena bukan dipilih Tuhan. Makanya kita harus mengakui kita ini adalah bodoh di hadapan Tuhan supaya apa Tuhan bisa memilih kita. Jadi makanya nanti kalau kan orang menghadapi orang pendeta-pendeta bilang begini, kalau kamu merasa pintar berarti kamu bukan pilihan Tuhan. Kalau kamu merasa pintar, kamu bukan pilihan Tuhan. Jadi mati yang di kayu salib ini beneran apa enggak itu ya dulu? Saya bingung. Ya mati itu pergi ke alam maut. Bener dia mati. Iya betul, pengertian mati kan seperti itu memang. Tetapi jadi yang membangkitkan dia itu siapa? Mati itu bercerita tentang alam maut. Dia berkuasa atas alam maut itu, makanya nabi-nabi kayak sebelumnya ya yang hidup benar diangkat, diselamatkan, dibangkitkan. Gitu. Nanti akan terjadi kembali nanti kebangkitan lagi ketika Tuhan Yesus datang kedua. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Iya dong, masa Tuhan yang lain? Jadi waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu Yesus mengajarkan doa kepada dirinya sendiri. Iya betul, aduh. Nah ini udah tanda-tandanya warna sini. Iya. Ya. Jadi aduh, udah siap ini masuk Kristen lagi Kak. Bentar. Oh no. Jadi di dalam Yesus ya ada Bapak. Katanya begini, tunggu dulu. Sebentar ya, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. Bukan, doa itu. Oh, bukan lagi. Aduh. Merujuk Bapak ini. Kata Bapak ini merujuk kepada dirinya. Jadi dia mengajarkan doa seperti itu kalimatnya. Bukan, waktu dia di tiang salib. Mana ada? Seperti apa? Waktu dia di tiang salib dia kan katakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kau ini Alkitab dia atau bagaimana kau? Oh, baca kitanya nanti. Masa kau tidak tahu? Tahu. Jadi dia berdoa itu ampunilah. Karena mereka tidak tahu seperti apa yang mereka perbuat. Ya. Itu Yesus ngomongnya sama siapa? Bukan, kan sudah aku bilang tentang ilustrasi botol itu bagaimana. Jadi memang harus itu seperti apa tadi? Udah ditangkap. Oh, berarti memahami Bible itu harus botol dulu kita ya? Ya. Karena gini. Jadi memahami Bible harus botol dulu ya? Bukan, begitu caranya. Bukan. Apa yang bodoh bagi dunia, itulah yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya punya logika, katanya logika begini. Iya. Jadi waktu Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka, berarti Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri. Iya, mengatakan dirinya sendiri. Masa Tuhan yang lain? Betul-betul memang harus botol ini Tasya. Harus botol betul-betul ya. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus memang itu harus ada harus hikmat. Botol. Bukan harus ada hikmat Tuhan itu sendiri. Ada hikmat lagi. Karena gini, bukan harus botol. Orang yang tidak punya Roh Kudus itu dia tidak akan pernah memahami firman Tuhan. Gitu. Jadi, ya. tetapi kita itu tidak boleh merasa kita itu hebat. Kita tidak boleh merasa diri kita pintar. Karena itu adalah bom.
Iya, Oh, buah dengar kesombongan. bom-bom. Karena buah kesombongan itu bukan pengikut Yesus sejati, tetapi pengikut iblis. Itu, saudara-saudara, bapak-bapak. Ya, berarti waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu kehendak Yesus yang jadi ya? Ya. Oh, bukan. Tapi coba kita baca dulu, Tasya. Saya suka tuh yang bagian itu, Bu. Ini dari tadi Ibu banyak sekali pertanyaannya. Kau kan pendeta dari Wane. Enggak, saya bukan pendeta. Saya kan orang yang bodoh. Saya orang bodoh doang. Saya bukan orang pendeta. Nah, katanya kan di dalam Matius 26 nomor 36, ya di situ di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Matius 26 ayat mulai dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Pada rohnya sendiri, rohnya. Oke. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berarti Yesus sedih. Ya, karena kan memiliki. Dia sedih. Iya, kan dia Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi daging. Iya, kenapa? Oke. Kenapa dia sedih? Ya kan gitu deh, karena menghadapi itu hatiku Menghadapi apa? Penyaliban tuh. Oke, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku." Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Rohnya sendiri. Oke, rohnya namanya siapa? Ya rohnya sendiri, Bapak itu. Bapak kan roh. Nah, itu adalah Yesus sendiri. Fokus itu, gini. Bapak memiliki roh kudus. Kan tadi ilustrasi air udah dijelasin, Bu. Belum paham tentang air tadi. Oke. Air dalam Berarti tunggu dulu. Disebut air. Tunggu dulu sebentar dulu. Air di dalam botol disebut air. Yesus di dalam Bapa disebut bukan Yesus dalam Bapa di dalam Yesus tubuh manusia, itu tubuh jasmani itu. Dia disebut Bapa itu. Oh, jadi Yesus disebut Bapa. Apa Yesus? Jadi gini, Yohanes 1 kan ayat 1 nih. Aku kasih jelasin ya. Nyamuk banget nyamuk. Nyamuk, jangan gigit Tasya dong. Nih, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Allah ini di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu disebutnya adalah hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, Yesus di dalam Bapa disebut apa? Yesus di dalam Bapa. Ya Bapa dong. Bapa di dalam Yesus disebut Ya Bapa dong. Kenapa gue simpul? Air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut Oke, gini, air di dalam botol. Air di dalam botol. Jadi, air di dalam botol itu disebut tetap air. Nah, botol di luar air, botol kalau tidak ada airnya kan tidak akan disebut air dong. Kenapa air gini, ada airnya air di dalam botol disebut air. Tetapi kalau botolnya tidak ada airnya, ya nggak bakal disebut air. Tadi nggak ke situ loh. Air di dalam botol disebut air. Sekarang kalau botol yang berisi air itu disebut botol yang berisi air. Botol yang berisi air disebut air dong. Botol yang berisi air disebut air. Air di dalam botol disebut air. Nah, botol di dalam air disebut? Botol di dalam air disebut air tuh. Botol di dalam air. Botol di dalam air. Botol. Air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut botol. Gimananya kau, Tasya? Duh, kan aku bilang begini. Ini kan botol ini kan tidak berguna. Ya, lagi kita tidak berguna ya, enggak ingin kita ilustrasikan aja. Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup. Daging itu sama sekali tidak berguna. Jadi untuk mengatakan itu adalah berguna atau tidak ya, kalau kita air ini
ada dalam botol, maka dia disebut air. Nah, maka berguna. Ketika botol ini tidak berguna lagi, makanya dia disebut air. Sekarang begini, air di dalam botol disebut air. Sekarang botol itu kelemparkan di dalam bak yang berisi air. Pertanyaannya jadi dia disebut apa? Udah lah Bu, kita udahin aja lah. Udah daripada pusing-pusing saya.